Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, sehat ya? Oke, boleh duduk dulu. Terima kasih, Pak. Oke, nah maaf ya mengganggu waktunya pagi-pagi ini. Tapi aku berterima kasih dulu karena rekan-rekan udah join pada meeting kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini kita itu bakal membahas terkait dengan penurunan terhadap pemasaran kita. Promosi kita itu bulan lalu kan cukup berdampak pada penjualan kita ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada bulan lalu, seperti yang bisa kita lihat pada grafik, itu penjualan kita cukup menurun ya, cukup signifikan pada bulan lalu. Nah, saya pengen tahu dulu kenapa ya bisa turun penjualan kita pada bulan lalu. Mungkin dari pihak Departemen Pemasaran bisa menjelaskan terkait permasalahan yang kita dapat pada bulan lalu. Kepada pihak pemasaran bisa disilakan. Ya. Baik, Pak Ilham, terima kasih atas kesempatannya. Dari pemasaran akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Jadi memang dari Departemen Pemasaran telah mengalami penurunan penjualan sekitar 30%. Hal ini dikarenakan kesalahan dari tim pemasaran dalam memilih influencer untuk kami endorse terkait produk fashion kita. Jadi untuk penjelasannya lebih lanjut akan dijelaskan oleh dari staf saya, Pak Kevin selaku pengawas di lapangan. Silakan Pak Kevin. Nah begini Pak, pada bulan lalu kita melakukan endorsement kepada seorang influencer atau youtuber yang bernama Tan Boykun. Nah yang ternyata engagementnya bukan termasuk dalam cakupan pemasaran kita dan berdampak buruk pada perusahaan yang menyebabkan turunnya income perusahaan kita sebesar 30%. Saya ingin masuk, padahal budget yang dianggarkan cukup besar untuk pemasaran bulan lalu. Selain tidak efisiennya promosi perusahaan kita, ternyata berdampak juga pada branding image perusahaan kita. Oke, ternyata seperti itu ya permasalahan kita pada bulan lalu. Saya baru tahu kalau ternyata kita salah strategi pemasaran. Nah, mungkin dari pihak Departemen Pemasaran sudah memikirkan kembali bagaimana dengan promosi kita pada bulan depan. Mungkin dari Ibu Fania boleh disebutkan dulu. Baik, terima kasih Pak. Dari pemasaran sendiri, sebenarnya sudah ada beberapa opsi untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin nanti dari saya dulu akan menjelaskan, lalu dari staf saya akan menjelaskan. Yang pertama, dari pemasaran sendiri akan merencanakan untuk tetap endorse artis, selebriti, dan kami memilih artis yaitu Kylie Jenner dan Justin Bieber untuk kami endorse produk fashion kita karena mereka memiliki followers yang banyak dan juga pengikut yang banyak di sosial media lain, jadi bisa menaikkan engagement dari brand kita dan juga bisa memelihara pasar kita. Seperti itu. Jika dari saya, strategi yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan tetap menggunakan influencer tanah air sebagai penguat branding dan juga pengenalan produk kita. Tetapi sesuai dengan audiens atau target pemasaran dari produk kita seperti Keanu, Fadil Jaidi, dan juga Rachel Fenya. Seperti itu Pak. Oke. Baik Pak, sebelumnya saya izin masuk untuk memberikan ide dari saya. Menurut saya, kita juga bisa melakukan promosi dengan memasang iklan di New York Times Square agar memperluas engagement brand kita dan juga mengikuti ajang Fashion Week untuk memamerkan koleksi brand kita seperti di Paris Fashion Week, New York Fashion Week, dan sebagainya. Oke, terima kasih kepada Departemen Pemasaran yang sudah memberikan ide dan solusi untuk bulan depan. Nah, tapi terlebih dari itu kita juga harus mempertimbangkan dari Departemen Keuangan. Nah, mungkin dari Ibu Jemima bisa menjelaskan sedikit tentang berapa budget yang bisa diberikan kepada pihak Departemen Pemasaran pada bulan depan. Pada Ibu Jemima dipersilakan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jika dilihat dari laporan keuangan bulan lalu, laba yang kita peroleh juga mengalami penurunan dari bulan biasanya. Hal ini juga berdampak pada anggaran pemasaran yang akan dianggarkan
tentang influencer luar negeri dan juga tentang Paris dan New York Fashion Week mungkin tidak bisa kami terima karena hal itu berdampak pada anggaran yang terlalu membengkak. Hal ini juga berdampak pada nantinya bahwa perusahaan ini bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Mengikuti dari beberapa saran seperti Ibu Melani tadi, itu berapa untuk anggaran yang bisa pemasaran anggarkan untuk kepada Departemen Keuangan? Baik, Bu Jemima, saya izin menjawab. Jadi dari Departemen Pemasaran telah mencoba mengakumulasi dari jika strategi marketing ini dijadikan satu, itu kita membutuhkan dana sebesar 1 miliar untuk mengeksekusiannya. Seperti itu, Ibu. Mungkin dari saya ya, Bu. Untuk selebihnya, setelah saya analisa lebih lanjut terkait dana yang akan dianggarkan untuk pemasaran, itu hanya bisa sekitar maksimalnya 100 juta rupiah. Mengingat laba dan juga perolehan penjualan yang kita peroleh pada bulan lalu mengalami penurunan, sekali lagi saya jelaskan. Dan juga hal ini berdampak pada nantinya laba akan menurun. Jadi mungkin dari pemasaran bisa untuk menganalisis lebih lanjut terkait strategi promosi yang akan digunakan selanjutnya. Baik, Ibu Jemima, terima kasih atas tanggapan dari Departemen Keuangan. Mungkin dari Departemen Pemasaran akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait strategi promosi yang akan kita lakukan. Dan jika sudah ada strategi promosi baru, mungkin akan dijelaskan dalam berikutnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari Departemen Pemasaran terkait dengan solusi dan permasalahan yang telah kita lewati pada bulan lalu. Nah, juga saya berterima kasih kepada Departemen Keuangan yang telah menjelaskan budget yang bisa kita pakai untuk bulan depan. Nah, saya harap Departemen Pemasaran bisa memberikan ide-ide kreatif lainnya untuk promosi kita yang juga berdampak pada promosi kita pada bulan depan. Saya berharap promosi yang bisa dilakukan itu berdampak sangat besar untuk produk kita. Sekian berdampak pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, baik dari rekan-rekan Departemen Pemasaran maupun dari Departemen Keuangan. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, selamat pagi. Saya duluan ya. Iya. Maaf ya, saya telat. Oke, karena saya udah telat, kita langsung aja ya rapatnya. Karena dari laporan sekretaris saya itu penjualan kita menurun kan ya. Nah, itu kenapa bisa? Tolong jelaskan dulu dari Departemen Pemasaran, mungkin bisa jelaskan Baik, sedikit. Pak. Jadi dari pemasaran sebenarnya memang mengakui adanya kesalahan dari kami yang menyebabkan penjualan menurun sekitar 30%. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan di strategi. Untuk penjelasannya pun sudah jadi lanjut oleh Pak Pipin selaku pemasaran. Nah, jadi begini Pak, pada bulan lalu kita melakukan endorsement pada seorang influencer atau youtuber. Nah, dia itu namanya Tan Boykun Pak. Nah, kita itu mengendorse dia itu berdampak buruk pada perusahaan kita. Berdampak buruknya itu berupa turunnya income perusahaan kita sekitar 30%. Iya Pak, padahal budget yang dianggarkan bulan lalu untuk promosi itu sangat besar. Tapi karena selain tidak efisiennya promosi perusahaan kita, itu juga berdampak pada branding dari perusahaan kita. Oke, kalau misalnya kan udah tahu ya dari tambah itu tidak cukup efektif, kenapa kalian kita pakai dia promosi bulan kemarin? Mungkin dari pemasaran bisa menjelaskan solusi ke depannya? Dari pemasaran sendiri sebenarnya sudah nyambung beberapa opsi Pak. Nah, ya mungkin dari saya dulu lah ya. Jadi dari saya sendiri sebenarnya berencana untuk endorse ke brand artis ini kita bakalan mulai dengan terkenal mereka itu dari Liber dan Kylie Jenner. Alasannya karena mereka tuh punya followers yang banyak, jadi untuk pasar di brand kita. Kok diam? Baik Pak, jika dari saya kita tetap menggunakan influencer tanah air saja untuk melakukan pengenalan produk kita, tetapi tetap sesuai dengan audiens atau target pemasaran produk kita, seperti
resume-nya dan Keanu atau Fadil Zaidi. Seperti itu mungkin. Oh, baik Pak, sebelumnya saya izin masuk untuk memberikan ide. Menurut saya kita juga bisa melakukan promosi dengan memasang iklan di New York Times Square agar memperluas engagement brand kita dan juga mengikuti ajang Fashion Week, Paris Fashion Week, dan sebagainya. Kayaknya ide promosi kalian tidak ada jauh bedanya ya sama promosi bulan kemarin. Tapi saya cukup apresiasi. Nah, mungkin dari Departemen Keuangan bisa menjelaskan sedikit berapa budget yang bisa kita kasih sama Departemen Pemasaran. Oke, baik Pak. Mungkin karena kita tahu penjualan kita sudah menurun sehingga berakibat pada anggaran pemasaran yang nantinya kemudian akhirnya akan kami kurangi. Dan dengan begitu, dengan adanya beberapa saran dari teman-teman pemasaran ini, mungkin dari Ibu Fania dapat menganggarkan kira-kira berapa ya untuk Departemen Keuangan bisa akumulasikan nanti. Mungkin ya pemasaran kurang lebih 1 M lah ya. Itu kurang lebih untuk akumulasi dari semua ini dari Aduh Bu Fania tahu nggak? Ini penjualan kita menurun sebanyak 30%. Itu pun karena pemasaran. Bagaimana bisa? Terus selanjutnya anggaran sebesar 100 M, 1 M atau bahkan lebih. Dari pemasaran hanya sanggup sebesar 100 juta. Bagaimana? Ya nggak setuju sih Bu. Soalnya gimana pun ya, kan kita butuh strategi promosi yang baru ini kan untuk menaikkan produk perusahaan. Ya jelas kita butuh banyak dana dong untuk mengembalikan itu. Apalagi kita juga bakalan ekspansi besar-besaran. Ibu yang saya bisa lebih mengerti dong. Tapi bagaimana dengan bisnis yang lain seperti operasional yang kadang juga membutuhkan biaya yang lebih besar juga? Bagaimana pemasaran bisa mencapai 1 M untuk anggarannya? Bagaimana nih Pak, pemasaran kalau bisa jangan segini dong uangnya, nggak bisa nih. Keuangan nggak menyetujui. Gini ya Bu, dengerin ya. Kita itu butuh ini gitu loh untuk menaikkan perusahaan. Yuk kedua ya apa ya? Perusahaan masih kita pada penurunan kemarin harusnya duit toh gawe iki ngono. Masa nggak bisa sih dianggarin? Harusnya bisa lah Pak. Gimana sih? Enggak aku terima. Gimana Pak ini dari pemasaran kayak gini? Kenapa saya yang disalahin? Ya kan harusnya perusahaan dong yang tanggung jawab. Terserah kalian, saya keluar, saya pusing ya. Terserah kalian selesaiin aja masalah yang sendiri.